Bersama saya Anita Dewi, sebuah CCTV di sebuah gedung di pusat kota Teheran, Iran merekam detik-detik rudal Israel membombardir kawasan Iran. Tercatat pada pukul 03.12 dini hari waktu setempat, rudal Israel menghantam sebuah bangunan di Teheran Senin lalu. Dampak dari rudal tersebut, pintu ruangan terlepas dan menghantam meja di dalamnya. Kaca dan kursi pun terkena puing-puing bangunan yang hancur terkena hantaman rudal. Serangan ini terjadi sebelum Amerika Serikat menyatakan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel sepakat melakukan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik, sementara Iran membantah gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata telah sepenuhnya disepakati oleh Iran dan Israel yang lengkap dan total. Gencatan senjata akan menjadi proses bertahap selama 24 jam. Dengan Iran menghentikan seluruh operasi secara sepihak, maka Israel akan mengikutinya dalam 12 jam. Pengumuman Trump ini dirilis beberapa jam usai Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Iran mengaku belum menerima pengajuan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat untuk menyetop perang antara Iran-Israel. Menurut salah satu pejabat di Iran, tidak ada alasan untuk melakukan gencatan senjata. Iran disebut akan menganggap pernyataan Amerika dan Israel sebagai tipuan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami masih terhubung dengan ahli kajian Timur Tengah Tia Mariatul Kiptiah. Mbak Tia. Mbak Tia? Ya, halo. Baik, sudah bisa terdengar jelas suara saya ya Mbak ya? Iya, sudah. Baik, Mbak Tia, terkait yang tadi Anda sudah sampaikan bahwa antara Iran dan Qatar ini merupakan bestie begitu ya. Namun dengan terjadinya serangan terhadap Qatar oleh Iran, apakah Qatar akan membalas, Mbak Tia? Sempat disappointed, yaitu statementnya diberikan langsung oleh pihak Qatar, oleh rajanya, tapi saya pikir ini Qatar tidak akan membalas. Hanya saja memang seruan kekecewaan Qatar terhadap Iran harus disampaikan, seperti juga Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat yang tidak bisa menyerang negara orang lain begitu saja. Maka Qatar juga harus mengeluarkan statement atas nama sovereignty itu tadi, yaitu kedaulatan negaranya. Jadi supaya menjadi warning untuk semua negara tidak bisa sembarangan menyerang negara lain. Hanya itu saja saya pikir. Jadi Qatar tidak akan membalas Iran, tapi memang kekecewaan Qatar harus disampaikan dan serangan Iran kepada area Qatar itu memang harus dikutuk begitu. Untuk menunjukkan bahwa Qatar mempunyai kedaulatan dan tidak bisa sembarangan negara lain itu menyerang atas dasar alasan apapun. Baik, begitu. Apakah Qatar tidak menyerang ini atas perintah dari Amerika begitu, Mbak? Saya pikir tidak ya, ini tidak ada hubungannya. Gulf countries termasuk Qatar di dalamnya. Murni kebijakan Qatar sendiri ya? Ya, betul. Gulf countries termasuk Qatar di dalamnya itu cukup hati-hati. Negara-negara ini lebih mengutamakan cooperation karena mereka memang produsen oil itu tadi yang memang menjadi supplier energi ke berbagai negara. Jadi memang perhitungannya harus matang, tidak langsung emosional dan langsung melakukan perang begitu. Jadi mereka lebih memikirkan faktor benefit atau keuntungan untuk masing-masing negara. Mereka lebih mengutamakan national interest-nya daripada berkonflik dengan negara lain. Baik, Mbak Tia, apakah Iran akan memperluas serangan ke pangkalan AS di Timur Tengah, Mbak Tia? Kalau misalnya ada ceasefire deal antara pihak Iran dengan Israel, itu akan stop sampai di Qatar. Tapi kalau poin-poin itu tidak disepakati, misalnya lebih cenderung menguntungkan pihak Israel, kalau misalnya mediatornya hanya Amerika Serikat, itu pasti cenderung hanya menguntungkan Israel, maka serangan akan diperluas. Bisa jadi akan menyerang Saudi Arabia,
menyerang Uni Emirat dan juga Irak yang menjadi pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah ini yang dikhawatirkan karena semua negara itu merupakan produsen oil itu tadi. Dan efeknya akan sampai ke kita, Mbak. Efeknya akan sampai ke kita. Baik. Jadi bukan hanya negara Timur Tengah saja yang waspada, namun kita pun perlu waspada terkait dengan kondisi terkini antara perang Israel dan Iran ini ya Mbak Tia. Mbak Tia, terkait tadi bahwa Amerika Serikat dan juga Israel ini menyatakan sudah melakukan gencatan senjata begitu, namun dari pihak Iran sendiri ini kan menentang, Mbak. Bahkan tidak merasa melakukan gencatan senjata nih. Lalu bagaimana dengan tadi yang Mbak Tia sampaikan bahwa harapannya adalah Qatar ini nggak akan melakukan serangan balik begitu? Ya, karena memang yang namanya ceasefire itu harus kedua belah pihak, Mbak. Jadi memang tidak bisa deklarasi satu pihak, apalagi ini dari pihak Amerika Serikat begitu. Dia sebagai apa posisinya di situ? Sebagai mediatorkah? Kan belum ada yang kejelasan Amerika Serikat itu di situ ada posisinya sebagai apa? Karena ini kan yang berkonflik awalnya dari Presiden Netanyahu dari Israel yang menyerang tiba-tiba ke Iran dengan tuduhan sedang memproduksi uraniumnya menuju ke arah pembuatan senjata nuklir. Itu problemnya. Jadi kalau misalnya dia mendeklarasikan sepihak dan Iran tidak mengetahuinya, tentu Iran berhak menjawab bahwa belum ada apa-apa, belum ada deal apapun. Karena yang namanya ceasefire itu harus ada deal, point by point dari antara kedua belah pihak gitu ya Mbak? Iya betul. Baik Mbak Tia, ini apakah negara-negara Teluk yang diserang ini akan membalas nantinya Mbak Tia? Akan turut serta gitu dalam perang ini? Saya melihat tidak ya. Itu tadi sekali lagi negara Teluk itu lebih mementingkan kepentingan negaranya atau yang disebut dengan national interest itu tadi. Jadi negara Teluk kalau misalnya mau terlibat konflik dengan negara lain, Palestina juga mungkin harusnya terlibat negara Teluk itu. Tapi pada faktanya negara-negara Teluk ini, negara-negara Arab ini, mereka diam melihat genocide di Gaza saja diam. Apalagi ini begitu ya. Apalagi Iran itu dengan Saudi sedang penjajakan banyak kerjasama. Di masa Presiden Raisi itu beberapa kali menandatangani MOU dalam banyak kerjasama ekonomi. Kemudian dengan Qatar itu tadi saya bilang partner bisnis yang cukup baik kedua belah pihak. Kemudian dengan Uni Emirat Arab juga tidak ada masalah begitu ya. Jadi saya pikir negara Teluk tidak akan membalas selagi itu tidak menimbulkan korban jiwa begitu. Baik, Mbak Tia. Ini dampaknya jika eskalasi perang ini meluas ke Timur Tengah tentu kan akan berdampak juga terhadap negara Indonesia gitu ya. Kita pun akan terancam gitu terkait juga dengan harga minyak yang mungkin nanti akan naik. Itu masih skala kecil ya Mbak Tia. Dan kemungkinan terburuk nih Mbak Tia, apakah berarti untuk ke arah perang dunia ketiga nih menurut Anda seperti apa Mbak Tia kira-kira? Ya, saya belum sampai pada tahap Perang Dunia Ketiga karena berdasarkan sejarah Perang Dunia ke-1, kedua itu sangat complicated, banyak aliansi dan negara-negara besar yang terlibat. Jadi saya melihat ini dampaknya adalah secara konflik regional di Timur Tengah, tapi efeknya memberikan efek ekonomi yang luar biasa terhadap seluruh negara. Karena apa? Karena si regional ini, Timur Tengah ini merupakan negara-negara produsen minyak dan gas yang dibutuhkan banyak negara. Itu problemnya. Jadi kalau sampai Perang Dunia Ketiga belum ya, saya pikir selevel Putin kemudian Xi gitu ya dari China itu cukup terkontrol emosinya. Jadi ketika misalnya ya Menteri Luar Negeri Iran mengadu ketika Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir, itu saya melihat bahwa Putin cukup terkontrol emosinya. Hanya saja dia memberikan statement bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat itu tidak benar begitu. Hanya sebatas itu. Jadi artinya kalau para pemimpin dunia ini, terutama V5+1 atau negara-negara besar yang mempunyai veto di PBB, masih bisa mengontrol emosinya, semuanya akan baik-baik saja. Kecuali kalau misalnya mereka juga cukup terusik begitu ya. China cukup terusik, kemudian Rusia cukup terusik, mungkin bisa jadi akan Perang Dunia Ketiga. Tapi selama misalnya Amerika, Rusia, China masih bisa mengontrol diri, itu semuanya akan baik-baik saja. Hanya saja bagaimana caranya untuk meredam pihak Iran dan juga Amerika Serikat bisa meredam pihak Netanyahu, pihak Israel begitu. Baik, Mbak Tia, berarti kemungkinan adanya potensi Perang Dunia Ketiga ini masih cukup jauh ya Mbak Tia ya, berdasarkan pengamatan Anda sendiri. Baik, Mbak Tia. Ya, saya analisisnya malah kayaknya ceasefire Mbak. Ceasefire, oke. Ceasefire ya. Kita lihat saja nanti apakah analisis saya benar atau tidak. Namun besar harapan bagi kita
akan segera mendingin gitu ya situasi terkait dengan perang Iran dan Israel, dan perlu adanya peran Mbak Tia. Kita akan lanjutkan lagi nanti.